Oke guys, kali ini gue mau unboxing pembelian iPhone dari PS Store. Ini gue beli di PS Store Bekasi ya, langsung tanpa online. Jadi gue datang langsung ke tokonya. Ini adalah iPhone 8, warnanya itu silver. Lu bisa lihat sendiri di sini sesuai boxnya di silver. Boxnya sih gue bisa bilang ini OM ya, kualitasnya bukan originalnya si Apple. Jadi boxnya ini box KW bisa gue bilang. Di bagian belakangnya juga polos ya, nggak ada keterangan IMEI, nggak ada keterangan region dan segala macamnya. Jadi gue rasa boxnya ini bukan box originalnya. Ini iPhone 8 warna silver yang 64 GB. Gue itu beli di harga 3.100.000 ya. Gue beli di kemarin, gue beli dan sekarang udah gue pakai sehari ya. Jadi ini iPhone 8 nya, kita langsung buka aja. Ini udah gue setup juga sebelumnya. Ini ada nota pembelian dari PS Store Bekasi, iPhone 8 64 GB, warnanya silver. Transfer gue bayarnya, ini IMEI-nya. Totalnya itu 3.100.000 ya, atas nama gue sendiri. Oke. Terus di dalamnya itu ada unitnya yang pasti kita akan lihat nanti kondisinya seperti apa. Ini warna silver ya, sesuai sama si boxnya. Kita taruh sini dulu. Lalu kemudian ada manual book ya, design by Apple in California, bukan originalnya juga gue rasa ini. Di dalamnya ada SIM ejector sama beberapa buku panduan welcome to iPhone. Kita nggak butuh juga seperti ini, kita taruh sini dulu. Terus ada earphone kabel. Nah kalau misalnya biru gini sih udah kelihatan banget bukan originalnya ya. Dan gue rasa juga nggak akan gue pakai juga. Sayang banget kalau misalnya kita pakai iPhone kita original, tapi pakai aksesoris yang bukan original tuh gue rasa nggak worth it ya. Mending kalian beli AirPods kalian yang sekalian mahal dan bagus, atau beli earphone Apple juga yang lebih murah juga bisa. Jadi saran gue mending kalian nggak usah pakai yang bukan originalnya kayak gini. Terus ada kepala charger kaki 3. Ini masih USB Type A ya, tipe A. Dan ini gue nggak pakai juga karena gue punya adaptor yang originalnya, jadi gue mending pakai yang original. Dan yang terakhir ada lightning cable. Lightning kabelnya bahannya juga beda banget. Ini gue bisa ngerasain ini bukan originalnya sih. Dan gue harap juga kalian kalau misalnya terutama lightning cable, kalau misalnya punya iPhone ya alangkah baiknya modal dikit lagi lah, beli lightning cable yang original. Terus kalau bisa ya kepala chargernya juga yang original. Jadi bisa bikin iPhone kalian tuh lebih awet ya, dari daya tahan baterainya, terus performa dan segala macamnya. Oke, kita beresin lagi karena udah gak ada lagi ya. Adanya earphone, kepala charger sama lightning cable. Oke, langsung kita beralih ke unitnya. Jadi ini dia unitnya, iPhone 8 warna silver. Sebelum gua nyalain device-nya, gua cek dulu ya untuk kondisi fisiknya seperti apa. Jadi di sini warna silvernya masih bagus. Gua rasa nggak ada retak ya di bagian belakang. Lu bisa lihat sendiri di sini mulus dan kinclong banget. Terus untuk frame bezel bagian kanan juga masih bagus, kelihatan ya. Nggak ada, ada baret dikit sih di bagian bawah sini. Gua rasa wajar. Terus ada kotor di sini, ini sih kayak stiker gitu ya. Kita bersihin dulu. Jadi ini ada stiker PS Store gitu. Kemarin gue copot ya, gue kurang suka aja sama stikernya. Jadi gue copot. Terus di bagian bawah sini speakernya juga masih bagus ya, nggak kotor lah. Terus di bagian kiri masih mulus, bagian atas juga masih mulus. Di bagian depannya ini kacanya udah dilapisin pakai anti gores ya. Gue beli anti gores sendiri, anti gores yang biasa lah, yang harga 50 ribuan. Jadi dia nggak full frame atau nggak full layar, masih bagus ya. Tombol home-nya juga nggak retak, masih maknyus. Kalau untuk bodinya juga dia nggak bengkok ya, lu bisa lihat sendiri. Jadi gua saranin buat kalian yang mau beli iPhone second, jangan sampai beli iPhone yang kondisi si bodinya ini bengkok, karena nggak nyaman juga untuk dipegang. Oke, terus untuk tombol-tombolnya juga masih enak dipencet.
tombol silentnya, tombol power. Kita langsung nyalain aja iPhone-nya. Logo Apple ya, bukan Android. Ntar kalian ngiranya beli iPhone second, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu munculnya Android. Oke, ini udah nyala iPhone-nya. Dan ini udah gua setup, udah gua install beberapa aplikasi yang gua perlukan. Jadi ini udah berada di iOS 15 ya. Kalau kita cek di pengaturan, terus umum mengenai di sini ada iPhone 8, versi perangkat lunaknya yang terbaru yaitu 15.0.1. Modelnya itu LL-A yang artinya ini dari Amerika Serikat. Oke, ini X Inter. Jadi kebanyakan kalau kalian beli iPhone di PS Store itu emang rata-rata dia X Inter dan kebanyakan sih LL ya, LL-A. Dan bagi gue sih itu nggak masalah. Kalau kita cek LCD-nya di sini putihnya juga masih pekat ya. Lu bisa lihat sendiri. Nggak ada dot pixel ataupun apa ya, kayak titik hitam, titik putih gitu nggak ada. Masih aman gue rasa. Ini kondisi baterainya di angka 30%. Belum gua cas sih tadi. Terus kalau kita cek untuk battery health-nya, di sini gue dapetin di angka 87%. Nah, masalah battery health ini sebenarnya nggak begitu pengaruh banget ya, tergantung kalian. Kalau gue pribadi sih nggak terlalu mementingkan battery health. Yang penting pas gue pakai itu aman, terus nyaman, nggak terlalu boros ya, gue rasa itu udah cukup. Kalau ngomongin battery health ya paling mentok-mentoknya di angka 75 lah ya. Di atas 75 gue rasa masih enak dipakai kalau mengenai battery health ya. Tapi buat kalian yang prinsipnya kayak gue, nggak mentingin yang namanya battery health ya nggak masalah. Terus di sini kita cek dulu untuk IMEI-nya. Kalian kan kadang banyak yang nanya IMEI. IMEI-nya itu terdaftar atau enggak? Gua rasa ini IMEI-nya sih nggak terdaftar ya. Di sini ada IMEI, gua copy dulu. Kita cek di website imeicommandpairing.go.id. Kita tempel, ini spasinya kita hapus dulu. Search, dan ya, IMEI-nya tidak terdaftar di database Kemenperin. Tapi kira-kira dengan IMEI yang nggak terdaftar ini, bisa nggak sih kalau dimasukin SIM card? Di sini kita akan coba masukin SIM card gua. Kita buka dulu untuk SIM tray-nya. Lalu masukin di sini, gue pakai provider XL ya, Live On. Masukin di sini dan kita masukin ke device-nya. Pertama kita tungguin dulu, di sini tidak ada layanan. Apakah ada? Ini gue pakai WiFi rumah ya. Di sini muncul ya barnya Live On, barnya full. Kita alihkan dulu ke data seluler, dari WiFi ke data seluler, dan gue dapetin jaringannya tuh LTE. Sekarang kita coba buka website apple.com dan bisa ya, aman gue rasa. Kita balik lagi ke imei.kemenperin. Oke, aman. Terus asal, dan dia bisa juga ya. Jadi gue rasa untuk jaringan selulernya ini aman, WiFi-nya juga aman. Tadi lu bisa cek sendiri, bisa lihat sendiri. Oke. Jadi gue rasa untuk jaringan seluler sih aman ya untuk saat ini. Kalau ngomongin blokir atau enggak sih, seharusnya sih nggak diblokir ya untuk device iPhone 8 ini. Karena ya dia kan rilis atau muncul tuh sebelum pemberlakuan IMEI kalau nggak salah di 20 September 2020 deh kalau nggak salah tuh kemarin. Jadi harusnya sih kedepannya ini aman karena masuk ke pemutihan. Terus kita akan cobain untuk fitur-fitur seperti Touch ID. Terus oh ya, True Tone di sini belum kita cek. Di sini nyala ya True Tone-nya ya. Bisa gua aktifin True Tone-nya dan dia layarnya jadi agak kekuningan walaupun nggak begitu kelihatan di kamera. Tapi kalau secara langsung ini kelihatan banget. Dan gua sih tipikal orang yang nggak suka True Tone ya, nggak suka pakai True Tone di iPhone, jadi tinggal gua matiin aja. Tergantung selera. Kita coba untuk sidik jarinya. Ya Touch ID-nya tadi belum gua cek juga ya. Tombol-tombolnya juga volumenya aman sih. Tombol silent juga bisa. Tombol power bisa. Kita akan coba Touch ID-nya. Tambahkan sidik jari. Kita tempelkan jempol kita di sini. Usahakan jangan berminyak ya, dan jangan basah. Lanjutkan.
Oke, masukkan kode sandi, kita asal aja. Oke, di sini udah bisa untuk sidik jarinya udah terdaftar, terus kode sandinya juga udah gue masukin. Kita coba tes untuk fingerprint atau touch ID-nya. Dalam kondisi layar mati dan dalam kondisi layar nyala dia langsung unlock ya. Kalau misalnya pakai jari lain dia kan pasti minta passcode tuh. Karena jari yang sebelah kiri ini belum terdaftar, yang terdaftar kan tadi yang kanan ya. Jadi kalau kita disuruh masukin kode sandi ini, kalau kita tap dengan jari jempol dia akan kebuka. Jempol yang kanan yang udah kita daftarin sidik jarinya tadi. Jadi gua rasa untuk touch ID-nya cepet sih ya, masih berfungsi juga, jadinya aman sih. Untuk speaker juga ya lu dengerin sendiri lah. Masih bisa ya, dan gua rasa nyaring sih ini, masih cukup nyaring, nggak ada kendala juga untuk speakernya. Untuk mikrofonnya kita harus cek juga, kita pergi ke memo suara, cek tes 123, cek tes 123, cek tes 123, kita setel. Cek tes 123, cek tes 123, cek tes 123. Oke, aman untuk mikrofonnya ya. Speaker aman, mikrofon aman, touch ID, terus True Tone aman. Terus apa lagi ya? Paling untuk kamera ya, kamera mau gue tes juga sih. Ini kamera depannya, kamera belakang sorry. Masih cakep juga, fokusnya juga masih dapet ya. Sini bisa lihat sendiri. Kita coba jepret. Kamera depannya juga masih bagus. Jadi gue rasa untuk kamera sih aman ya. Di mode video juga masih mantep lah ya untuk video juga. Untuk slow motion kita tes. Kita coba setel di sini. Kita ubah, kita edit ya untuk slow motionnya. Wow, masih fungsi ya slow motion di iPhone 8 ini. Jadi gue rasa untuk kameranya aman sih. Terus yang terakhir paling True Tools ya. Kalau gue sih pede-pede aja kalau untuk HP yang udah gue cek barusan tuh aman. Harusnya True Tools-nya juga hijau kalau buat kalian yang pecinta True Tools ya. Gue nggak tahu itu akurat banget atau enggak, tapi ya lu bisa lihat sendiri di sini hasilnya. Oke, gue rasa gitu aja ya unboxing singkat gue mengenai iPhone 8 ini. Mungkin nanti gue akan bikin video seminggu pemakaian atau beberapa hari pemakaian dari iPhone ini. Dan ngomongin worth it atau enggak, gue belum bisa bilang worth it atau belum bisa bilang nggak worth it ya, karena baru aja gue beli. Tapi kalau dari seharian gue pakai nih, gue bisa bilang iPhone ini worth it dengan harga segitu ya. Jadi buat kalian yang mau cari iPhone second, mungkin bisa jadi pertimbangan untuk beli iPhone 8 di PS Store ini. So, gue rasa gitu aja video dari gue. Bye!